teman kampus, saya Noven, selamat datang di Ini Kampusku. Kali ini saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Kuburaya dalam rangka pembukaan dan penerimaan mahasiswa KKM tahun 2025. Bersama saya ada Ketua Pelaksanaan dari Visip Untan, Ibu Dahniar. Halo Ibu, salam kenal. Boleh jelasin Bu sedikit tentang apa sih itu KKM? Oke, jadi KKM itu adalah kuliah kerja mahasiswa. Jadi setelah mahasiswa mengikuti serangkaian kuliah di kampus, nah sebelum mengakhiri studinya dia harus melakukan kuliah ya, melihat kondisi sosial di masyarakat seperti apa. Jadi berdampingan dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk melihat apa yang didapatkan selama di bangku kuliah. Nah, bagaimana dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, jadi kuliah sambil kuliah kerja nyata ya, kuliah kerja mahasiswa. Dulu kuliah kerja nyata, sekarang diganti dengan kuliah kerja mahasiswa. Jadi sambil kuliah ya sambil bekerja. Bekerja apa? Bersinergi dengan pemerintah desa. Nah, baik Bu, untuk KKM ini sendiri apa sih goals-nya Bu ke depan yang Ibu harapkan kepada mahasiswa? Oke, baik. Goals-nya antara lain yaitu diharapkan agar mahasiswa bisa lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian mereka rembukan secara bersama-sama, setelah itu mereka komunikasikan secara bersama-sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Nah, setelah itu nanti mereka menentukan skala prioritas program apa yang harus dilaksanakan yang sampai pada akhir mereka berada di lapangan selama 1 bulan itu capaiannya itu bisa maksimal. Oke Bu, untuk jumlah pesertanya sendiri ada berapa dan tersebar di daerah mana saja? Oke, jumlah pesertanya itu sebanyak 222 orang mahasiswa. Mereka tersebar di 3 kecamatan, itu Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Raya. Nah, di Sungai Kakap sendiri itu ada 7 desa, sementara di Sungai Raya itu ada 2 desa, dan di Sungai Ambawang itu sebanyak 4 desa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya sama-sama sudah mengobrol bersama kami. Baik. Semoga kedepannya mahasiswa sudah merepresentasikan apa yang udah dia dapat di kelas kepada masyarakat. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Halo teman kampus, bersama saya Gaby Hilda. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Kuburaya dalam kegiatan pembukaan dan penyambutan KKM tahun 2025 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, dalam kegiatan ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Bupati, yaitu Pak Haji Sujiwo, SEMSOS. Selamat siang Pak. Oke. Terima kasih untuk kata sambutan yang luar biasa dan pembukaan acara KKM kami pada hari ini. Bagaimana pesan Bapak bagi kami para peserta KKM yang akan melanjutkan atau melakukan kegiatan KKM di wilayah Kuburaya, Pak? Pesan saya pertama, saya sebagai kepala daerah dan juga sebagai alumni Visipol Untan, pertama kehadiran teman-teman mahasiswa dan mahasiswi harus dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat. Maka tentunya supaya kehadirannya itu membawa manfaat untuk daerah, lingkungan dan masyarakat, harus membuat suatu program yang memang betul-betul berdampak. Contohnya misalnya ada kegiatan bakti sosial, penyampaian informasi yang positif, kemudian edukasi, penanaman pohon gitu. Dan insya Allah saya sebagai alumni akan memberikan support kepada adik-adik, baik itu kegiatan lingkungan maupun kegiatan bakti sosialnya. Apakah ada pesan khusus untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Pak? Kami mempunyai harapan besar, seperti yang sekarang kita lihat sendiri bahwasanya sudah nggak dapat dihitung alumni Untan, khususnya Visipol, yang mereka menduduki posisi strategis, baik itu di dewan ataupun di pemerintahan. Nah, tentunya ini salah satu faktor yang menyumbang adalah keilmuannya ketika menimba ilmu di Untan, khususnya di Visipol. Makanya kepada adik-adik, khususnya yang di Visipol, bangun etos semangat untuk belajar secara maksimal, kemudian terus bagaimana bisa berinteraksi dan bersosialisasi, bangun kepercayaan diri supaya menjadi jati diri yang betul-betul mempunyai mental yang kuat. Karena sejatinya ukuran terakhir memang bukan selesai kuliah,
tapi setelah kuliah itu bisa bermanfaat tidak untuk masyarakat dan rakyat. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Sebagian besar mahasiswa di lokasi masing-masing telah menyelesaikan program kerja mereka, tetapi ada 1-2 desa yang kegiatannya baru selesai hari ini dan juga ada yang lainnya masih dilanjutkan. Tapi saya sampaikan ke dosen pembimbing lapangan, disilahkan saja sepanjang pengawalan, koordinasi, komunikasi terkait dengan keselamatan kerja dan lain sebagainya itu tetap dikonsultasikan kepada DPL dan kepada kami. Ya, alhamdulillah tahun ini mahasiswanya yang paling banyak ya Bu ya. Alhamdulillah 717 telah dilaksanakan kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Kegiatan KKN ini meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Jadi kegiatan KKN ini berbasis kepada program prioritas sesuai dengan kegiatan-kegiatan dari kecamatan atau kegiatan desa. Nah, semoga selama mengikuti KKN di Kabupaten Kuburaya, adik-adik dapat melaksanakannya dengan maksimal dan mendapatkan feedback dari apa yang adik-adik lakukan menjadi bekal untuk menambah integritas, wawasan, kemandirian apabila nantinya sudah terjun di masyarakat. Kami dari pemerintah Kabupaten Kuburaya merasa terbantu karena salah satunya juga membantu program pembangunan di Kabupaten Kuburaya.